apa yang kita mau lakukan, kita belajar hari ini. Nah, ini dia ya. Topiknya CCM, coaching, counseling, mentoring. Nah, ini seperti apa sih? Apa sih maksudnya gitu ya? Lalu apa gunanya? Nah, ini mengenai agenda kita, perannya, standar kompetensi. Nah, ini penting banget ya. Standar kompetensi harus dimiliki bagi seorang yang mau menjadi seorang CCM master gitu ya, CCM leadernya gitu ya. Nggak boleh sembarangan juga, ada bentuk-bentuk prasyarat gitu ya. Nah, lalu apa bentuk-bentuk target-targetnya, lalu apa strategi yang digunakan, apa berbagai metodologi yang digunakan, sampai bagaimana pelaksanaannya. Ya. Nah, ini yang mau kita pelajari manfaatnya, manfaat bagi teman-teman di sini memahami prinsip CCM apa saja sih secara umum, lalu fungsi tujuannya seperti apa dan dia profesional, lalu apa metode-metode yang digunakan gitu ya. Lalu bagaimana menerapkannya sesuai tujuan kita dan bagaimana CCM bisa efektif di tempat kerja kita. Wow, efektif ya. Berarti ini tadi kan kalau saya waktu saya minta mengajar di grupnya Adidas, saya bilang kalau Anda cuma memanggil saya sebagai trainer, sayang banget. Tolong buatlah SK di direksi. Nah, ini nanti siapa tadi, Pak Wicak ya. Kalau mau diterapkan harus ada SK direksi. Karena ini penting banget gitu ya. Kalau enggak, ya saya senang aja dipanggil, ulang-ulang gitu kan ya. Tapi sayang banget kalau nggak bisa diimplementasikan. Ini bagus banget. Ya. Nah, jadi harus ada ekstra direksi supaya ini bisa diterapkan gitu ya. Karena ini penting banget nanti dalam rangka kaderisasi. Begitupun waktu saya mengajar di grupnya suatu BPD, akhirnya mereka setuju bikin SK semua, direksi wajib. Akhirnya wajibnya apa? Setiap leader 1 tahun harus 1 yang direkomendasikan jadi leader, bawahannya dia. Targetnya jelas ya, 1 leader setiap orang. Nah, itu project action plan-nya gitu ya. Jadi nggak sembarangan nanti nih coaching counseling yang saya ke teman-teman ya. Jadi kalau nanti cuma pelengkap penyerta, sayang banget gitu ya. Makanya saya penting banget dukungan manajemen secara sistemnya gitu ya, supaya ini terukur. Ya. Nah, kenapa sih CCM penting banget sekarang ini? Apalagi nih di global pandemi begini ya, dan resesi. Ini kalau leader-leadernya lemah, nggak kuat, akhirnya banyak mengeluh gitu ya. Nggak mau belajar nih. Karena kan situasi pandemi ini membuat semua berubah. Perubahannya sangat cepat dan drastis. Pilihannya apa? Adapt or die company-nya. Nah, itu bisa disebabkan karena corporate-nya bagus, bisa beradaptasi, atau juga profesional juga bagus-bagus gitu ya. Bisa mengikuti. Jadi pilihannya adapt or die. Nah, teman-teman ya. Nah, situasi ini memaksa kita sebenarnya. Belajar. Nah, belajarnya ada banyak berbagai metodologi yang digunakan. Ada belajarnya metodenya training, ada yang coaching, ada yang counseling, ada yang mentoring, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, memang itu sesuai dengan riset yang terakhir yang dikeluarkan dalam bentuk jurnal dikeluarkan oleh Harvard University. Ini saya sharing sekali, karena saya banyak waktu setelah pandemi ini, saya banyak keliling-keliling mengajar, keliling-keliling secara online ya, mengajar company-company, bagaimana sih menghadapi situasi ini. Nah, saya selalu menggunakan dari referensi dari Harvard University. Dia riset dia gunakan waktu terjadi resesi 2008, 2010. Nah, ini bisa diterapkan di kondisi sekarang ini. Yaitu apa? Ketika ada resesi, ketika ada perubahan sangat cepat, maka langkah pertama adalah untuk corporate, kembangkan, perkuat training-training. Kembangkan dengan konsep membangun paradigma baru, cara berpikir baru. Berarti ilmunya ilmu baru. Jangan terjebak ilmu lama. Belajar. Di-challenge belajar terus. Nah, belajarnya terserah mandiri mau seperti apa. Jadi nggak boleh berhenti training. Itu yang pertama. Untuk apa sih? Yang kedua, yaitu mampu membaca yang namanya voice of customer. Suara pelanggan yang baru. Nah, itu kedua ya, risetnya. Mampu melakukan research untuk memahami perilaku customer yang baru akibat dari pandemi resesi ini. Nah, itu teman jelas ya. Jadi dari buku itu jelas, baru Anda membuat namanya berbagai strategi-strategi. Dan disitulah membuat apa? Strategi-strategi baru. Sesuai konteks kekinian dengan new life, gaya hidup ya, new normal gitu ya. Nah, itu dia. Nah, itu sesuai gitu sekalian ya. Nah, jadi
Itu yang makanya dari sinilah pentingnya training itu, pentingnya coaching, pentingnya mentoring. Nah, kalau atasannya males belajar, rontok semua. Nah, ini peran penting di sini para leader, para profesionalnya. Belajar dulu. Karena apa yang dipelajari sesuatu yang baru, karena kondisinya memang baru berubah. Nah, di sini perlu SDM yang berkualitas. Nah, berangkat dari sisi berkualitas, berarti kan kualitasnya ada perkembangan terus-menerus, gitu ya. Harus dilakukan, banyak. Nah, tentu dalam usaha mencapai target-target ini, gitu ya, kan target nggak boleh berhenti ya, jalan terus. Nah, target pasti ada masalah. Nah, ini sekalian ya, begitu kita mencapai target, pasti ada masalah. Ada problem di sana. Yang kedua, pasti ada potensi problem. Yang ketiga, ada peluang-peluang juga. Nah, gimana nih mendidik para profesionalnya bisa melihat masalah, bisa melihat potensi masalah, bisa melihat peluang. Dan akhirnya bisa membuat strategi-strategi baru, baik strategi secara technical, managing task-nya, dan juga secara personalnya. Gimana meng-approach ini. Dan untuk pengembangan teknik nggak terlalu sulit. Tapi yang jelas yang sulit mendidik manusianya. Yaitu makanya, tidak kata lain, metodologi sekarang yang sangat populer adalah metode CCM ini, atau juga coaching counseling. Jadi ini hanya packaging ya. Hanya packing nama. Yang penting konten dalam itu apa saja poin-poinnya. Nanti Bapak-Bapak baca literatur yang berbeda, pasti akan berbeda konsepnya. Sekali lagi ya, soal nama ada company menyebutnya hanya coaching counseling saja. Tapi di dalamnya juga sudah ada mentoring. Ada pakai CCM, boleh. Yang penting kalau buat saya, apa fungsinya di dalamnya itu, lalu apa peran yang dilakukan oleh para nanti leadernya di situ. Jadi ya, apa peran yang dalam CCM tersebut yang dilakukan, fungsi-fungsinya apa saja. Nah, yang kedua, peran apa yang dimainkan oleh leader tersebut. Dua ya. Baru kita lihat itu kontennya seperti apa. Jadi lihat kontennya. Supaya nanti kita lihat seberapa efektif program Anda. Nah, untuk ini, maka perlulah seorang profesional yang punya kompetensi, ya, punya kompetensi di bidangnya. Kedua, punya kompetensi dalam manajerial, dalam motivasi, dalam kognitifnya, berpikir kreatifnya, lalu juga efektif personalnya, juga HR-nya gitu ya, ngerti dia. Jadi persyaratannya banyak, variabel. Jadi suksesnya coaching counseling ini variabelnya banyak. Nggak mudah sebenarnya, tapi bisa ya diterapkan. Saya sudah uji coba ya di beberapa company. Yang saya minta, tanda kutip saya agak paksa sedikit, supaya semanggil saya gitu, jangan saya dibayar mahal tapi nggak ada hasil akhir gitu ya. Sedih banget, saya nggak bisa cerita banyak. Kasian gitu ya. Oke ya. Nah, apa target kita? Kenapa? Tadi kan ada target ya. Target pertama kita mengcoaching nanti ada fungsi pertama, yaitu fungsi dalam rangka setiap karyawan harus mampu mencapai target. Nah, tadi waktu mencapai target pasti ada masalah. Tantangan. Makanya perlu coachingnya di situ ya. Jelas. Nah, pertama karena ada target, maka perlu coaching. Kalau nggak ada target, nggak perlu coaching. Ini kata kunci pertama ya. Kalau nggak ada target, nggak perlu coaching. Jadi kalau Anda mau coaching, harus punya target gitu ya. Nah, nanti targetnya apa saja kita lihat. Nah, target yang umum adalah pencapaian target individualnya. Kita coaching dia, kita counseling, kita mentoring, supaya setiap bawahan kita mampu mencapai target individunya. Kedua, target unitnya, departemen divisinya, dan target corporate-nya. Itulah paling tinggi di sini ya. Maka di sini ada target profit. Kalau ujung di sini, kalau marketing, bagaimana revenue naik, cost turun. Nah, ini mindset-nya gitu ya. Nah, selain mencapai target, kita kedua mendidik tim kita, mengcoaching, men-CCM kita, yaitu supaya karyawan kita itu punya sensitivitas. Apa sih sensitivitasnya? Yaitu bisa melihat masalah, potensi masalah, melihat peluang. Itu level 1. Level 2-nya bisa nyumbangin ide kreatif. Nah, dampaknya terus kalian jelas ya. Di coaching, di counseling, di mentoring, agar mereka tadi mencapai target, itu harus mutlak, nggak ada tawar-menawar. Yang kedua, karyawan Anda punya sensitivitas tinggi, bisa menemukan masalah, bisa melihat potensi masalah, bisa melihat peluang-peluang dalam situasi pandemi, dalam situasi seperti ini. Jadi ujung-ujungnya mereka punya kreativitas setiap hari. Setelah kreatif, baru punya rasionalnya seperti apa. Nah, makanya setiap saya training beberapa perusahaan, saya challenge gitu ya. Setiap hari, setiap karyawan wajib memberikan ide 1-3 ide per hari. Lalu level leader, foreman sampai supervisor, 3-5 ide per hari. Manager up di atas 10. Saya challenge.
Kalau nggak seperti ini, teman sekalian ya, CCM Anda buang-buang uang, buang-buang dana dan buang-buang waktu. Saya terus terang aja ya, karena saya mendidik dengan jelas dan tegas gitu. Kalau nggak, buang-buang waktu, buang-buang uang. Kasihan gitu ya. Karena jelas outputnya ketika Anda meng-coaching, meng-counseling, meng-mentoring seseorang, terutama anak buah Anda, tim Anda, yaitu pertama, menolong mereka mencapai target. Kedua, mereka punya sensitivitas tinggi untuk melihat masalah, potensial dan peluang, dan juga melihat ide kreatifnya dia. Nah, ini parameternya. Nah, level 3, yang ketiga ini tinggi ini dah, target kaderisasi. 1 leader per year, target-targetnya. Kalau begini teman sekalian ya, ini sangat jelas parameternya CCM Anda. Dan terukur, diuji. Gitu ya. Nah, ini asik kalau gitu saya lihat. Baru di situ berkeringat tuh kepala kita sebagai seorang leader, di challenge. Selain kita sibuk mencapai target individual kita, dan juga sibuk kita mendidik anak buah kita. Kenapa? Karena anak buah kita ada kan untuk membantu kita mencapai target kita. Kalau Anda nggak mendidik, maka kita pun jadi susah gitu hidup kita. Target itu kan betul-betul logika. Ini parameter kita ya, salah satu parameter kita bagaimana pentingnya CCM. Jelas, clear. Jadi kalau nggak ada dasarnya ini minimal ya. Ini baru minimal nih. Nanti saya ceritakan fungsi lain-lain ya. Makanya perlunya CCM. Ya, baik, kita lihat lagi. Lalu apa perannya di dalam CCM? Nah, ini perannya banyak. Tadi saya katakan ya, di dalam mau istilah coaching konseling kah, mau CCM kah, boleh packingnya apa saja terserah. Tapi yang kita lihat waktu dia leader memainkan peran tersebut, peran apa yang dimunculkan? Nah, di sini saya akan munculkan minimal ada 5 peran. Waktu dia melakukan proses, ya, waktu orang ini melakukan proses coaching, counseling, mentoring, atau coaching, counseling saja boleh. Tapi dia, yang penting di sini perannya, apa yang dia mainkan fungsi-fungsi tersebut. Ada 5 ini harus dimunculkan. Pertama, peran spiritual companion. Apa peran spiritual companion? Ini disebut peran spiritual. Nah, ini kalau berarti di sini, kenapa saya masukkan di sini? Ini penting banget buat Indonesia, karena makhluk Indonesia manusianya masih takut sama Tuhan, gitu kan ya. Jadi penting banget ini spiritual companion. Apa sih digunakannya? Terutama nanti mengajar tentang value, mengcoaching tentang value. Bukan kita membuat dia menjadi agama kita, bukan ya. Value umum. Yang kedua, belief dia. Aspek kan dalam manusia itu ada pertumbuhannya kan ada 5 step ya. Pertama, belief-nya dia. Belief-nya bisa macam ya. Ada belief spiritual, ada belief profesional, ada belief macam-macam. Pertama, aspek belief-nya. Dari belief akan muncul apa? Namanya value. Value dia. Dari value akan muncul lagi attitude. Dari attitude baru muncul namanya behavior, perilaku dia. Makanya penting banget ini namanya spiritual companion, pendampingan. Kalau yang paling keras gini, kalau sudah di coaching, di training, di motivasi, di counseling, nggak berubah juga orang ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yang kedua, peran coach. Nah, ini coaching ya. Coaching hanya bertanya saja. Meng-coaching, meng-coach. Hanya bertanya dan menggali. Peran coach. Ya. Kalau Anda mengajarkan, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya mengajar, melakukan transfer knowledge. Nah, di sini disebut trainer atau disebut juga mentor. Trainer, mentor, kalau buat saya istilah sama aja, karena memindahkan pengetahuannya, melakukan apa? Transfer knowledge-nya, transfer skill-nya, transfer experience-nya, baik positif maupun negatifnya, ditransfer sama dia. Nah, maka saya sering suka pakainya hanya CCM aja ya, cukup coaching counseling, atau CCM boleh saja. Nah, di sini di trainer inilah peran juga sebagai mentor, lengkap. Nah, baru peran motivator. Kalau dia di coach sudah nggak bisa, maka di training. Setelah di training nggak bisa juga, nggak ada perubahan, dimotivasi. Setelah nggak bisa juga bergerak, maka di counseling. Nah, pakai terapis di sini ya, konselor. Nah, baru nggak terakhir juga kita masuk lagi kembali ke spiritual companion. Kita doakan. Di mana sih tempat kamu sebenarnya? Yang sekalinya jadi stepnya. Dan step ini semua terukur, tercatat. Jadi ini step-step kita. Nah, jadi Bapak Ibu boleh saja mengistilahkan CCM, boleh saja mengistilahkan coaching counseling saja, mau mengistilahkan diklat boleh-boleh saja. Tetapi di dalam itu nanti peran yang dimainkan leader itu apa saja. Lalu peran tersebut berjalan nggak fungsi-fungsinya. Gitu ya. Nah, jadi banyak ya peran kita ya.
Nah, makanya Bapak harus tahu. Sekarang kita lihat aspeknya apa saja fungsi-fungsi di CCM ini atau coaching counseling. Pertama, teman-teman ya, ini ada 6 aspek yang mesti dilakukan bentuk-bentuk aktivitasnya. Makanya kita bisa tahu gimana coaching counseling akan efektif atau tidak. 6 fungsi, 6 aktivitas. Pertama adalah sebagai agent ya, di sini komunikasi tentang corporate strategic. Jadi semua keputusan manajemen harus bisa disosialisasikan sampai level paling bawah. Jadi wadahnya CCM dalam rangka mengedukasi tentang visi perusahaan, misi perusahaan, strategi perusahaan, sampai semua kalangan dalam perusahaan. Yang kedua adalah kaderisasi kepemimpinan. Pasti di sini ya, jelas banget di program kaderisasi kok. Nah, yang ketiga berfungsi sebagai pendampingan pencapaian target para bawahan kita. Nah, jelas ya. Nah, yang keempat dalam rangka pemecahan masalah. Pemecahan masalah, problem solving. Yang kelima dalam rangka mencari ide-ide baru, improvement, konsep baru. Tadi kan ada temuan potensi problem, ada ketemuan juga ide hal-hal baru, ada peluang-peluang baru. Maka di sini ada program improvement. Nah, yang keenam di sini adalah program monitoring, evaluasi, penerapan hasil training subordinat kita. Jadi setiap karyawan setelah di training apapun topiknya wajib dimonitoring dan selama tahun. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka training-training di perusahaan Anda tidak akan sia-sia. Gitu ya, semua terukur dan ada wadahnya melakukan monitoring. 6 kegiatan seperti ini. Maka di sini perannya coaching, training, motivasi, counseling, disiplin companion. Nah, ini teman-teman ya yang membedakan ya. Jadi soal nama boleh apa saja, tapi yang paling penting apa fungsi di dalamnya. Nah, banyak juga company hanya ini Pak, kami di coaching kalau ada masalah doang. Berarti apa? Hanya aspek ini saja, problem solving. Padahal kalau kita belajar berbagai literatur tentang CCM ini atau tentang coaching counseling, apa saja idenya ada 6 ini dan corporate 6 kegiatan ini gitu ya. Karena saya sudah mempelajari semua dan sudah saya baca di luar gitu ya. Nah, ini 6-nya. 6 peran ini. Kalau ini diwadahi semua. Jadi peran strategik, peran leadership-nya, peran mencapai target, wah lengkap semuanya. Sampai training-training Anda nggak akan sia-sia karena terus dimonitoring wajib. Dan semua ini kegiatan ini terrecord secara administratif. Dan dilaporkan kepada HR. Dilaporkan, diterima juga oleh leadernya. Diterima juga oleh si coach-nya. 6 kegiatan ini, record. Oke ya. Nah, inilah yang saya ajarkan, saya keliling-keliling di Indonesia ngajarin itu sekalian ya. Supaya nanti jangan dapat konsep yang nggak jelas gitu ya. Apa programnya? Terukur nggak gitu ya. Nah, kalau saya supaya terukur, karena saya orang science gitu ya. Kalau nggak terukur, ngapain buang-buang waktu gitu ya. Buang-buang uang. Nah, makanya kalau saya ngajar, apa nih, sudah ada coaching counseling belum di dalamnya? Karena gini, kalau habis ngajar, kalau nggak langsung dimonitoring, nggak dikontrol, ya sudah 3 bulan selesai. Habis dimotivasi, yes gitu ya, 3 bulan lupa gitu ya. Makanya kalau ada monitoring nggak akan lupa karena leadernya monitor terus, dampingi terus dia. Nah, ini kerennya teman-teman. Jadi jelas ya, ada 5 peran kita: spiritual companion, coach, trainer, motivator, counselor. 5 peran kita. Lalu aktivitasnya 6 fungsinya. Fungsi strategis, apa itu sosialisasi, supaya karyawan Anda semua hafal visi misi perusahaan, hafal. Kedua, apa yang melakukan perusahaan tahu juga gitu ya, semua open, terbuka. Nah, ngerti strategi perusahaan melakukan. Yang kedua apa? Mendidik karyawannya mencapai target. Nah, ketiga, kaderisasi. Baru itu yang sering problem itu bagian nomor 4 ya, bukan yang utama loh problem itu, nomor 4. Ya, baru improvement, ditantang, di-challenge terus. Karena apa? Wajib punya ide. Level operator 1-3 ide per hari. Level leader, foreman sampai dengan officer, itu 3-5 ide per hari, di-challenge tuh ya. Level manager di atas 10. Nah, dengan begitu sekalian, coaching counseling Anda nggak akan sia-sia. Dan jelas target parameternya gitu ya. Nah, tinggal konsisten nggak gitu kan ya. Dan semua itu masuk di dalam namanya KPI. Nah, makanya tadi saya tanyakan, sudah belum masuk ke dalam KPI yang belum kaderisasi Anda? Kalau belum masuk dalam KPI, hanya pelengkap penyerta, nggak kuat.
Karena saya udah mengajar beberapa company gitu ya. Sayang banget. Kenapa? Makanya saya tutup ke direkturnya, mau nggak ini diseriuskan gitu kan ya. Kalau nggak, ya saya seneng-seneng aja sih dapat duit lagi gitu ya. Tapi buat saya punya moral gitu. Karena kesian banget udah bayar mahal gitu ya. Kok cuma segitu doang gitu ya. Nah ini nanti siapa penanggung jawabnya coaching konseling CCM ini? Nggak ada kata lain adalah Departemen HRD. Direktur HRD gitu ya. Ini penanggung jawabnya karena pengembangan manusia itu bagian dari strategi HRD. Mau isinya, nah biasanya dia di mana masuknya? Dimasuknya di training and development coaching counseling ini, di divisi training, ya. Ini wadah-wadahnya. Selain ini ya gitu ya. Jadi jelas banget ya. Jadi CCM ini bagian dari strategi HR. Bentuk training apa saja? Banyak ya, mau coaching, mentoring, internship, job rotation, apprenticeship, magang di sini ada study training, on the job, simulasi, nah bisa macam-macam ya. Istilah-istilah aja. Kalau buat saya, tadi parameternya itu terukur nggak gitu ya, secara kompetensi, secara macam-macamnya itu. Ya. Nah, apa itu konsep coaching counseling? Nah ini ya. Nah, coaching counseling dia dasarnya tentang kemampuan dan kemauan ya. Kalau dia misalnya di sini ya, kemampuannya tinggi, tapi kemauannya rendah. Kemampuan tinggi artinya kompetensinya bagus, tapi attitude-nya buruk. Ya udah dimotivasi dirinya. Dia apa ini? Keluarlah motivator, keluarlah di sini ya sebagai motivator kita. Kalau dia kemampuannya rendah, kemauannya tinggi, ya berarti tinggal di training, di coaching, di mentoring di sini. Nah, kalau sudah di kemampuan tinggi, nah disinilah bermain lengkap, coaching aja. Kalau di sini udah coaching aja, bukan lagi training. Karena apa? Sudah kemampuan udah bagus, kemauannya bagus, udah di coaching. Nah, karena udah tinggi, tinggal naikin terus, kita bikin shifting perubahan di sini. Nah, kalau dia di sini nih, kemampuan rendah, kemauan rendah, ya sudah. Nah, disinilah keluar apa di sini? Keluarlah spiritual companion. Kita doakan. Ini orang ini salah tempat untuk kemana gitu ya. Nah, ini makanya istilah spiritual companion. Pendampingan spiritual. Nah, jadi untuk seperti ini nih, case-case seperti ini, berarti ini udah mainnya apa? Spiritual companion, pendamping spiritual. Nah, setelah diuji secara psikologi, tes konseling, segala macam, ya sudah nih kayaknya tempat kamu bukan di sini. Betul juga. Begitu udah dipindahkan ke bagian lain, wah, dia bagus karir dia. Bisa. Bisa ya. Nah, di sini nanti pendekatannya apa? Setelah yang tadi pakai psychology approach gitu ya, dengan tes lagi minat bakatnya. Oh dulu ini titipan sih, jadi kita nggak tahu ya. Setelah cari tahu semua di sini. Ya, nah itu peran-peran coaching mentoring. Ya. Nah, apa coaching? Nah, sekali coaching itu lebih aspek ke technical. Umumnya lebih technical ya. Jadi kepada hasil ya. Bagaimana meningkatkan atas performa. Jadi kinerja dia dari segi teknisnya. Nah, ini ya. Ini. Tergantung sih acuannya mana. Tapi kalau saya belajar membuat kesimpulan sendiri, sementara ini coaching itu ke arah technical skill. Nah, seorang coach, jadi hanya ngapain di sini coach itu? Ya, hati-hati ya. Kalau coach ini dia bertanya aja, menggali. Jadi di-challenge terus. Sampai nanti dia menemukan jawabannya. Nah, berarti asumsinya apa di sini kalau coaching? Asumsinya bawahan Anda sudah ngerti secara knowledge. Ya. Secara knowledge sudah paham, asumsinya sudah punya pengetahuan, sudah pernah melakukan, tinggal kita challenge, kita tanya. Apa? Kalau nanti berkasus seperti itu ya. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan, di coaching nggak ada gunanya. Ngapain kita coaching orang dia belum nggak ngerti kok, dia belum tahu. Nah, jadi kalau dia belum ngerti, Pak, saya nggak tahu Pak cara-cara begini. Ya udah, Bapak, Ibu turun grade-nya, turun dari coaching ke apa? Ke training, ke mentoring. Di training lagi. Oh, ini gini caranya ya. Ini lo pengalaman seperti gini. Nah, itu di coaching. Kalau kita dulu kuliah kan ada mentor-mentor kita gitu ya. Mentoring gitu. Mentoring dong di kuliah gitu ya. Ya, tentu kan yang ngajarin sampai orang jago gitu ya. Udah ngerti. Nah, itu diberitahu pengetahuannya, skillnya diberitahu. Nah, itu turun. Kok dia nggak semangat? Dimotivasi turun lagi. Kok dia nggak semangat juga ya? Udah digali secara di counseling. Kita gali apa sebenarnya persoalannya. Terakhir, spiritual companion kita doakan. Nah, jadi coach membantu klien untuk berpikir aja, menimbulkan insight, menggali apa yang pernah ditanam dalam pikirannya dia.
Ya, ini coaching. Kalau konseling apa konseling intinya ya? Nah, ini konseling adalah supaya seorang membantu individu lain melakukan melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaiknya. Jadi konseling juga dia bertanya, menggali, tapi unsurnya attitude, perilaku dia gitu ya. Seperti itu ya, mentalnya, sikapnya dia. Tinggal dalam konteks profesional yaitu sikapnya, attitude-nya seperti itu. Kita gali. Kita gali supaya dia tahu. Nah, kalau masalah attitude kan umumnya udah bertahu-tahu gitu semuanya. Nah, kita menggali sehingga dia tahu. Nah, ini juga menggali juga, bertanya juga sifatnya. Bertanya supaya dia menemukan jawabannya dan akhirnya dia memutuskan dirinya sendiri bahwa dia mesti berubah. Bukan karena disuruh oleh manajernya gitu ya. Jadi sifatnya di challenge. Tanya di sini. Bantu seorang kalian mengatasi masalah pribadinya. Sekali lagi ya. Masalah pribadi di tempat kerja, bukan masalah di rumah. Nah, jadi dibatasi ya. Konseling di kantor itu sifatnya masalah pribadi yang mengganggu kinerja kita. Bukan masalah rumah tangga kita. Jadi kalau Anda sudah ditanya, Pak, kenapa deh kamu ada masalah seperti ini? Ya, aku nih suamiku marah-marah, nih istriku minta cerai gitu ya. Bapak Ibu jangan masuk ke area tersebut. Itu tidak etis dan tidak profesional. Bahaya. Karena pada ada kejadian, teman-teman ya. Ternyata si leadernya ini baru saya bercerai. Lalu anak buah datang, konseling. Ditanya, kenapa nggak bisa mencapai kinerja? Iya Pak, saya pusing mikirin ini, pasangan saya mau cerai. Ya udah ceraiin aja, kayak saya, tegas, langsung bahaya kan? Makanya tidak boleh. Konseling masalah di luar pekerjaan nggak boleh. Nah itu batas ini ya, zonanya, nggak boleh kita masuk. Clear ya, jelas ya, nggak boleh masuk ke area pribadi. Lalu gimana Pak? Ya serahkan ke profesional, serahkan ke ahli pernikahan, biar mereka selesaikan gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi bantuan mental di sini ya. Jadi ada konselor, ada konselingnya di sini ya. Oke, apa mentoring? Mentoring dari proses berbagi ya, pengalaman, pengetahuan. Jadi kan sama kayak training kan, yang sudah berpengalaman kepada seorang yang ingin belajar yang tersebut. Kata kuncinya berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, kalau di perusahaan kan mentor bukan keikhlasan ya, harus wajib. Harus wajib. Jadi training jadinya, jadi trainer gitu ya. Nah, jadi mentor menjadi model, guru, sponsor, konsultan, mendorong kepada pesertanya. Mentoring disebut mante, mentor, mantenya dalam rangka mentransfer pengetahuan dan seterusnya ya. Oke, clear ya? Oke teman sekalian, terima kasih untuk bersamaan kita hari ini. Semoga sukses selalu. Salam.